Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustonul Arifin. Pada channel ini saya akan menceritakan sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, seperti apa kisahnya nanti Bapak Ibu bisa simak karena ini merupakan salah satu kasus cinta segitiga yang terlarang antara ketiga orang di sini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Aktifkan notifikasi yang ada di channel ini. Nah, seperti apa kasusnya? Kita langsung bahas secara bersama-sama. Nah, pembunuhan sadis ini terjadi kembali di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kali ini yang menjadi pemicu adalah hubungan cinta segitiga terlarang yang menyebabkan suami sah tewas dibunuh oleh pihak dari selingkuhan. Nah, saya menginformasikan hal ini agar tidak terjadi kepada Bapak Ibu semua dan informasi yang disampaikan semoga menjadi salah satu pembelajaran bagi Bapak Ibu semua. Nah, dari kisah cinta segitiga terlarang di sini bagaimana awal mula mereka ini bertemu dan bagaimana kronologi kejadian Bapak di sini bisa dibunuh dan siapa yang menemukan hal ataupun menemukan mayat dari si korban tersebut. Nanti kita akan bahas. Jadi yang pertama adalah bagaimana awal mula mereka ini berpacaran atau awal mula mereka bertemu. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum kita ke kronologi kejadian, saya akan menjelaskan ada beberapa peran penting yang ada di kisah atau cerita yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah Bapak Sabir, dia selaku korban sekaligus suami dari si pelaku. Kemudian yang kedua adalah Raja Ema, dia merupakan salah satu pelaku yang memiliki ide untuk membunuh si suami atau si korban di sini. Dan pihak ketiga adalah Bapak Abdul Latif, dia adalah selingkuhan dari Ibu Ema di sini. Nah, jadi dikisahkan di sini Bapak Ibu, saya baca dari media online bahwasanya mereka atau Ibu Ema dengan Bapak Abdul Latif di sini ini sebenarnya sudah lama berpacaran. Jadi sudah pernah berpacaran menjalin hubungan sebelumnya. Jadi waktu masih duduk di bangku SMP atau sanawiyah lebih tepatnya, mereka berdua ini pernah berpacaran. Nah, dikarenakan si Bapak Abdul Latif ini ingin bekerja dan merantau, maka hubungan dari kedua belah pihak ini akhirnya kandas. Dikarenakan Bapak Abdul Latif ini kan merantau nih. Jadi Bapak Abdul Latif ini merantau ke tanah orang untuk bekerja mencari nafkah seperti itu. Akan tapi nafkahnya ya untuk dirinya sendiri karena mereka berdua ini masih belum berhubungan atau belum menjalin ikatan suami istri. Jadi Bapak Abdul Latif ini merantau ke Sumatera Bapak Ibu untuk mencari sebuah pekerjaan. Jadi dari Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara itu merantau ke Sumatera untuk mencari sebuah pekerjaan sehingga hubungan antara Ibu Ema dan Bapak Abdul Latif di sini kandas. Nah, dalam artian berpisah Bapak Ibu. Akan tapi seiring berjalannya waktu, datanglah si suami yang saat ini menjadi korban, yaitu Bapak Sabir di sini. Nah, jadi karena sudah ditinggal oleh Bapak Abdul Latif, jadi Ibu Raja Ema ini menikah dengan Bapak Sabir. Dan dari pernikahan tersebut ini dikaruniai 4 orang anak. Bayangkan Bapak Ibu, kenapa masih ingin membunuh? Padahal sudah punya 4 anak, kok masih tega dibunuh sih suaminya? Kurang sadis bagaimana? Dibunuh oleh pihak ketiga lagi, si selingkuhan. Coba bayangkan, nyesek Bapak Ibu. Nah, kemudian dari hubungan tersebut, jadi ketika sudah merantau ke Sumatera, akhirnya di tahun 2021 si Bapak Abdul Latif maksud saya, ini datang kembali ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi pulang nih ceritanya. Dari merantau di Sumatera pulang ke Sulawesi Tenggara. Dan akhirnya di salah satu momen atau salah satu kejadian, Ibu Ema ini ingin menjual salah satu lemari yang diposting di media online yaitu Facebook. Nah, Facebook lagi nih. Jadi Facebook dia memposting salah satu lemari di Facebook dan entah kenapa si Bapak Abdul Latif ini bisa nongol atau bisa hadir membaca postingan dari Ibu Ema ini. Nah, singkat kata si Bapak Abdul Latif ini ingin membeli lemari yang
miliknya Ibu Emma di sini, Raja Emma. Nah, ini yang bisa dipertemukan dalam waktu yang tidak tepat seperti ini Bapak Ibu. Jadi Ibu Emma memposting lemari dan Bapak Samir, maksud saya Bapak Abdul Latif datang untuk melihat atau ingin membeli. Dan singkat kata, karena sudah diposting di Facebook dan Bapak Abdul Latif ini melihat postingannya, akhirnya Bapak Abdul Latif ini ingin membeli lemari yang diposting oleh Ibu Raja Emma di sini. Nah, setelah itu maka si Bapak Abdul Latif ini datang ke rumahnya Ibu Emma untuk melihat barang milik Ibu Emma tersebut. Jadi Bapak Abdul Latif ini datang ke rumah Ibu Emma itu untuk melakukan sebuah transaksi pembelian lemari. Dan setelah transaksi itu, nah terjadilah sebuah komunikasi yang intens atau yang kita sebut dengan pacaran Bapak Ibu. Nah, jadi dari salah satu hal tersebut, ini karena mungkin si Ibu Emma ini masih memiliki rasa yang terpendam, CLBK, cinta lama bersemi kembali ke Bapak Abdul Latif. Nah, jadi mungkin masih ada rasa-rasa mereka berdua ini Bapak Ibu. Jadi ada rasa-rasa sehingga mereka menjalin sebuah ikatan. Akan tapi tidak langsung menjalin begitu saja. Nah, awal mulanya mereka menjalin hubungan. Jadi setelah adanya transaksi jual beli, mungkin tidak sampai jual beli atau gimana, kalau di berita online tidak disampaikan secara detail. Akan tapi cuma disampaikan bahwasanya setelah terjadinya transaksi, si Ibu Emma ini dengan Bapak Abdul Latif, nah Bapak Abdul Latif ini memanggil sayang karena chatting ataupun ketika mereka berpacaran mungkin memanggil sayang. Nah, jadi Bapak Abdul Latif ini memanggil, iya sayang kamu, iya saya sayang kamu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, disitulah berlanjut. Jadi pelaku ini kaget. Jadi Ibu Emma ini kaget, loh kenapa kok Bapak Abdul Latif kok masih memanggil sayang? Padahal saya sudah memiliki suami, 4 anak pula yang disampaikan di media online. Coba bayangkan. Sehingga dari situlah berlanjut kisah mereka ini. Jadi hubungan spesial yang mereka jalin ini bermula saat itu di tahun 2021. Nah, saya dengar juga, jadi mereka ini saling intens berkomunikasi melalui media Facebook atau mungkin lebih tepatnya juga chatting mungkin. Karena sekarang sudah ada WhatsApp, mungkin melalui media WhatsApp juga mereka saling sharing, mungkin saling curhat, entah kenapa, entah bagaimana. Dan akhirnya mereka ini saling berhubungan. Dan di lain sisi, si Bapak Samir dengan Ibu Raja Emma di sini sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi. Saya dengar-dengar juga karena si suami atau si korban saat ini itu sering menyembunyikan uangnya seperti itu. Tapi untuk lebih pastinya cuman disampaikan bahwasanya istrinya ini sakit hati dan sering bertengkar dikarenakan masalah keuangan, seperti itu yang pernah saya dengar. Nah, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023 sekitar pukul 4 WIT waktu Indonesia bagian tengah, bapak atau saudara pelaku ini menemui istri korban di rumah orang tua si istri korban, yang pada saat itu hanya ada istri korban dan anak-anaknya. Yang saya sampaikan tadi ada 4 orang anak, berarti anak-anaknya. Dan pada saat itu istri korban berkata, tidak beranikah bunuh Bedu. Nah, Bedu di sini adalah nama samaran kepada Bapak Samir. Jadi disebut Bedu namanya. Saya juga kurang paham Bedu ini apa. Lalu si pelaku menjawab, bukan saya tidak berani, tapi waktu saya ke sana sudah dia bangun. Atau Bapak Samir ini sudah bangun dan setelah itu pelaku pulang ke Kasipute. Nah, mungkin mengarah ke Kasipute. Di sini Kasipute mungkin salah satu tempat seperti itu. Nah, pada saat di perjalanan istri korban mengirimkan chat WA ke pelaku dengan mengatakan pas kau pulang keluar dari rumah ada Bedu atau korban. Bedu sekali lagi korban. Dia adalah sang suami yang telah dibunuh. Di bawah pohon kelapa dia lihat dan kau sambil video. Maksudnya sini Bapak Samir di sini merekam secara tidak langsung atau dengan sembunyi-sembunyi di bawah pohon kelapa.
Nah, singkat cerita, pelaku membalas chat atau Bapak Abdul Latif ini membalas chat tersebut, membalas chat dari Ibu Emma. Nah, dijelaskan bahwa mukaku di video. Istri korban menjawab iya. Jadi Bapak Abdul Latif di sini bertanya kepada Bu Emma, apakah muka saya di video? Iya. Nah, begitu jawabnya dari si Ibu Emma. Lalu pelaku tetap melanjutkan perjalanannya ke Kasih Putih dan menginap di base camp PT Anua Multi Energy. Dan pada hari Selasa tanggal 13 Juni sekitar jam 19, jadi jam 4 dini hari ini kan ya Bapak Ibu. Dan ketika di hari tersebut di pukul 19, pelaku meminjam motor Revo berwarna hitam milik orang, kemudian pada pukul 23 WIT, ia berangkat menuju ke Desa Lawatu, Ea, Kecamatan Poleng Utara. Nah, jadi di hari yang sama, si Bapak Abdul Latif ini meminjam motor Revo milik orang untuk dibawa menuju Desa Lawatu, Ea, Kecamatan Poleng Utara. Dan sekitar jam 1 WIT, jadi ini keesokan harinya sudah, dimana ini hari Rabu, jam 1 malam, dini hari. Pelaku ini tiba di Desa Lawatu Ea, Kecamatan Poleng Utara dan memarkir motornya di kebun coklat depan pabrik miliknya Bapak Wahid. Jadi diparkir nih si motor Revo tersebut di kebun coklat. Lalu ia kemudian berjalan kaki menuju rumah kebun milik saudara Andi Sombing. Dia tidak lain adalah kakek pelaku dengan tujuan mencari parang untuk digunakan membunuh si korban di sini. Namun yang didapat hanya kapak, sehingga ia mengambil kapak tersebut dan berjalan kaki menuju rumah korban. Jadi ceritanya si pelaku di sini itu Bapak Ibu meminjam motor Revo untuk menuju ke Lawatu Ea, Kecamatan Poleng Utara, dan setelah itu yang bersangkutan memarkir motornya di depan coklat miliknya Bapak Wahid, dan kemudian yang bersangkutan berjalan kaki nih. Saya juga tidak tahu kenapa maksudnya kok bisa berjalan kaki dari kebun coklat tersebut menuju ke rumah kakek pelaku. Nah, tujuannya ke rumah kakek pelaku ini untuk mencari parang awalnya. Akan tapi yang bersangkutan tidak menemukan parang. Akhirnya ada kapak. Seperti pepatah mengatakan, tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, tidak menemukan parang, akhirnya menemukan kapak. Nah, kapak itulah yang dibawa untuk membunuh si korban. Atau yang kita sebut dengan Bapak Samir. Saat tiba di belakang rumah korban sekitar jam 2 WIT atau Rabu dini hari, pelaku memantau situasi dalam rumah korban dengan mengintip di celah-celah pintu belakang dan pintu samping. Jadi 1 jam setelah menemukan si kapak, pelaku berjalan kaki 1 jam. Saya juga heran apakah jauh apa bagaimana. Saya juga kurang begitu paham. Mungkin kalau Bapak Ibu paham bisa di komentar di bawah seperti apa kondisi atau situasi di sana. Nah, yang bersangkutan ini jalan kaki selama 1 jam. Kemudian di jam 2-nya yang bersangkutan sampai atau tiba di rumah si korban. Dan saat tiba di rumah si korban, si pelaku ini mengintip baik dari pintu belakang maupun di pintu samping. Mengintip seperti itu, apakah ada orang atau tidak, atau kondisinya bagaimana, sepi atau tidak, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya sekitar pukul 5 pagi WIT, pelaku mengintip lalu melalui pintu belakang dan melihat korban menuju ke kamar mandi, sehingga pelaku mempersiapkan diri. Dan pada saat korban keluar dari kamar mandi kembali menuju ke kamar tidur, pelaku pun langsung melalui pintu belakang dan menuju kamar korban, sehingga saat itu posisi korban membelakangi si pelaku. Sehingga pelaku langsung ditebas dari belakang dan pada kepala belakang di sini dengan menggunakan kapak yang diambil dari rumah si sang kakek. Dan bersama dengan itu korban hendak membalikkan diri, akan tapi yang bersangkutan atau si korban langsung mendorong dan si korban terjatuh. Seperti itu. Dan akhirnya terjatuh tersungkur, lalu pelaku kembali menebas-nebas si korban pada bagian punggung
dengan menggunakan kapak tersebut. Tapi korban masih bergerak sehingga pelaku kembali memukul muka menggunakan kapak tersebut. Sadis sekali di sini. Dan akhirnya setelah itu pelaku mengambil parang yang berada di depan TV milik korban, lalu kembali menggorok leher korban pada bagian sebelah kanan. Duh, saya tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya. Jadi dengan kapak mereka atau Bapak Abdul Latif ini memukul dengan kerasnya karena kurang puas melihat masih ada parang di depan TV, menggunakan parang dan menggorok lehernya. Nah, coba dibayangkan seperti apa. Setelah memastikan si korban atau Bapak Samir ini meninggal dunia, pelaku pun menelpon sang istri. Maksudnya istri si korban, yaitu Ibu Emma. Karena tidak diangkat nih oleh Ibu Emma, akhirnya Bapak Abdul Latif ini berinisiatif untuk WhatsApp ke Ibu Emma dengan kata-kata, angkat dulu teleponmu, dan tetap tidak dibalas. Jadi Bapak Abdul Latif ini bilang, angkat dulu telepon saya, penting. Nah, mungkin seperti itu. Akan tapi tidak mendapatkan balasan dari Ibu Emma. Nah, mungkin karena jam 5 pagi Ibu Emma-nya masih tidur mungkin kali. Kemudian setelah itu dikarenakan WA tidak dibalas, telepon tidak diangkat, akhirnya beberapa waktu kemudian si istri korban atau si Ibu Emma ini akhirnya menelpon si Bapak Abdul Latif dengan kata-kata, ataupun Bapak Abdul Latif ini mengatakan terlebih dahulu, mungkin tergesa-gesa. Jadi Bapak Abdul Latif ini mengatakan, kesini Mi, sudah misa kerjakan bedu. Nah, istri korban pun menjawab, masa? Nah, ini bahasa sana mungkin. Jadi mungkin seperti ini kata-katanya. Kalau di bahasa Indonesia kan, cepat ke sini, suamimu sudah siap bunuh. Nah, si istri korban menjawab, masa? Wah, iya tah? Nah, mungkin seperti itu. Kemudian karena si Ibu Emma ini tidak percaya, datanglah ke rumah si korban, yaitu rumah suaminya pada jam 6.30 dan langsung bertanya, mana mayatnya? Dan pelaku bilang ada di kamar. Tapi Bapak Abdul Latif menyampaikan, kamu jangan masuk karena banyak darah berceceran, nanti kamu muntah, seperti itu. Lalu pelaku atau Bapak Abdul Latif ini meminta karung kepada istri untuk dibungkus mayat korban. Dan setelah ada karung yang diberikan istri korban atau Ibu Emma kepada pelaku Bapak Abdul Latif, kemudian masuk ke kamar korban untuk membersihkan darah dan dengan cara melap. Dengan cara melap menggunakan kain yang ada di dalam kamar korban. Setelah mayatnya atau tetesan darah itu dibersihkan, barulah hasil kain yang untuk membuat darah itu, melap darah itu bersih, baru diletakkan di samping mayat korban. Dan setelah diletakkan di samping mayat korban, barulah si korban ini dibungkus dengan tikar dan kemudian pelaku meletakkan korban di atas kasur kapuk. Jadi korban diletakkan di atas kasur kapuk. Setelah digulung dengan tikar, korban diletakkan di atas kasur kapuk bersama dengan darah atau lap atau kain yang untuk melap darah tersebut. Dan lalu kasur tersebut digulung. Jadi ceritanya digulung dengan tikar terlebih dahulu, barulah digulung dengan kasur, seperti itu. Nah, setelah itu istri korban pulang ke rumah orang tuanya dan pelaku mengambil sarung yang berada di lemari korban untuk membungkus kapak dengan parang yang digunakan untuk membunuh si Bapak Samir tersebut. Jadi setelah membungkus dan menggulung kasurnya, barulah si korban atau si pelaku ini pulang lewat pintu belakang dengan membuang parang di belakang pabrik dan menaiki motor Revo atau berjalan kaki ke motor Revo yang telah diparkirnya tadi, barulah kembali lagi ke Kasipute, seperti itu. Dan pelaku menambah pengikat dengan menggunakan sarung yang disambung menjadi dua. Jadi sarung ini diikat jadi dua dan mengangkat dan membuang mayat korban, namun tidak bisa mengangkatnya sehingga pelaku meninggalkan korban. Karena tidak bisa mengangkat korban. Nah, mungkin awalnya si korban ini akan dibuang di belakang atau di semak-semak. Akan tapi karena tidak kuat mengangkat, karena postur tubuhnya mungkin lebih kecil daripada si korban sehingga tidak kuat mengangkat, akhirnya korban ditinggalkan begitu saja.
Selanjutnya kita masuk pada kronologi penemuan mayat. Nah, jadi kronologi pengungkapan kasus ini, bagaimana awal mulanya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya si korban ini baru ditemukan 8 hari setelah kasus pembunuhan terjadi. Coba bayangkan, pasti busuk mayatnya. Nah, di sini kronologi kasus ini bermula pada hari Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023 sekitar pukul 17.00 WITA. Salah satu tetangga korban yang bernama Bapak Ihsan di sini pergi ke rumah korban untuk memeriksa karena tidak melihat korban selama beberapa hari ini terakhir. Jadi Bapak Ihsan ini berinisiatif karena tidak melihat Bapak Samir selama 8 hari. Kok tidak kelihatan Bapak Samir kemana? Nah, akhirnya si Bapak Ihsan ini bergegas untuk melihat ke dalam rumah Bapak Samir. Dan ia sempat memanggil-manggil nama korban, namun tidak ada yang menjawab. Barulah setelah itu ia mengintip di pintu samping rumah dan mencium bau busuk yang menyengat. Jadi karena dipanggil Samir, Samir tidak menjawab, akhirnya Bapak Ihsan ini mengintip di celah-celah kamar samping. Loh, ternyata kok tidak ada juga, akan tapi ada bau menyengat seperti itu. Dia pun memutuskan untuk membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Pada saat di dalam rumah, ia membuka horden kamar dan melihat ada kasur gulungan dan diikat rapih. Si Bapak Ihsan pun kaget, loh, gulungan apa ini? Lalu ia pergi dan memanggil saksi lainnya untuk kembali masuk ke dalam rumah tersebut lalu memeriksa ujung kasur yang tergulung. Bapak Ihsan ini kan tidak mau mengambil resiko. Ditakutkan yang bersangkutan menjadi seorang pelaku karena meninggalkan jejak tangan, jejak sidik jari. Jadi takut karena hal itu sehingga Bapak Ihsan ini keluar untuk mencari salah satu pertolongan kembali atau salah satu saksi kembali. Dan akhirnya bersama saksi tersebut Bapak Ihsan ini akhirnya masuk ke dalam rumah lalu memeriksa ujung kasur. Ternyata yang dipegang jari dari Bapak Samir. Ternyata saudara Ihsan ini memegang jari korban dan ia pun panik mencari keluarga dekat korban. Setelah mengecek kembali dan ada di dalam gulungan kasur tersebut dan memastikan bahwa yang ada di dalam gulungan kasur tersebut adalah manusia, lalu mereka menghubungi polsek terdekat untuk melaporkan penemuan mayat tersebut. Dan setelah pihak Polsek Poleng Timur menerima laporan tersebut bahwasanya ada penemuan mayat, langsung polsek ini menghubungi Kasat Reskrim Polres Bombana. Dan Kasat Reskrim Polres Bombana bersama anggota Satreskrim dan Satintelkam berangkat menuju ke TKP tempat penemuan mayat tersebut. Dan sesampainya di TKP, bersama tim yang dipimpin oleh langsung Kasat Reskrim melakukan olah TKP sambil mencari saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Dan setelah itu melakukan olah TKP. Setelah melakukan olah TKP, barulah mayat Bapak Samir tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bombana. Nah, mungkin si pelaku ini masih gembira. Tidak ditemukan karena sudah lama, sudah 8 hari. Mungkin direkam jejaknya akan tertutupi, mungkin beranggapan seperti itu. Akan tapi Bapak Ibu jangan salah, yang namanya bangkai pasti tercium. Dan pada akhirnya di hari Jumat, pada hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023, satu hari setelahnya, sekitar jam 2 WIT, tim Satreskrim Satintelkam melakukan gelar perkara awal yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Bombana. Dan peserta gelar sepakat bahwasanya kasus tersebut memang merupakan sebuah kasus pembunuhan berdasarkan olah TKP dan klarifikasi berbagai saksi-saksi. Dan dari sinilah kasus terus dikembangkan. Kemudian Bapak Satreskrim melanjutkan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan intensif terhadap istri korban. Jadi istri korban di sini Ibu Raja Emma kemudian dilakukan pemeriksaan dan memeriksa rekam jejak digital, diambillah handphonenya, dilihat handphonenya, diambil juga rekening banknya agar diketahui apakah ada aliran dana atau seperti apa. Dan entah
kenapa dari rekam jejak dan rekening bank milik istri korban ditemukanlah fakta bahwasannya istri korban intens berhubungan melalui chat bersama si pelaku, di mana si Ibu Emma ini sering melakukan sebuah transfer ke rekening Bapak Abdul Latif. Nah, inilah baru kasus ini terang benderang ditemukan bahwasanya pada saat itu tim dari Satreskrim dan Intelkam yang dipimpin langsung oleh Bapak Kasat Reskrim Polres Bambana kembali ke TKP dan mencari barang bukti yang lain yang ada di sekitar TKP maupun saksi-saksi yang mengetahui kehidupan sehari-hari istri korban. Dan pada keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023, tim melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dari hasil interogasi fakta-fakta terungkap bahwasanya memang benar pada awal bulan Juni tahun 2023, istri korban menyuruh melalui chat untuk membunuh sang suami. Namun awalnya pelaku menolak, membantah. Akan tapi karena adanya bukti tidak bisa menolak kembali. Dari informasi yang didapat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hal ini disebabkan karena adanya sang istri sakit hati dikarenakan sang suami ini selalu menyembunyikan uang tidak transparan seperti itu. Sehingga sang istri sakit hati dan sering bertengkar dikarenakan atau disebabkan oleh keuangan. Dan juga ini dipicu dengan adanya benih-benih cinta lama bersemi kembali yang ada di diri Ibu Emma beserta Bapak Abdul Latif, sehingga muncullah benak untuk membunuh sang suami atau Bapak Samir di sini. Dan atas perbuatan mereka ini ditindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 maksud saya sub pasal 338 CO pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 56 ayat 1 KUHP pidana, dan keduanya kini di tahanan Polres Bambana dengan maksimal kurungan 20 tahun penjara. Coba Bapak Ibu beri tanggapan terhadap video ini. Saya juga kasihan bagaimana nasib 4 anak yang telah dilahirkan ini. Dari hubungan Bapak Samir dan Ibu Emma, nanti bagaimana nasibnya? Mungkin akan dititipkan ke kakeknya karena masih ada kakeknya kan dalam cerita ini. Nah, saya juga kurang paham. Jika Bapak Ibu merasa mengetahui hal ini, posting atau komentar di bawah. Terima kasih, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwasanya jangan pernah menumbuhkan benih-benih cinta yang telah lama hilang. Kita mulai dengan pasangan yang baru. Nah, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.